ada 5 teori kontrol. Nah, nanti ini ada PDF, nanti mungkin saya tampilkan sebentar. Nah, jadi nanti apa sih sebetulnya teori kontrol itu? Harusnya kita kepada siswa ketika menghadapi masalah itu seperti apa. Kemudian nanti ada juga yang namanya restitusi dan penerapan segitiga restitusi. Nah, di sana nanti kita akan mempelajari itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kita kegiatannya setelah istirahat ini, yaitu kita lanjutkan ke diseminasi budaya positif Kombel Biru Berbicara SMPN 2 Sukoh. Nah, di mana pada siang hari ini saya akan mendiseminasikan apa yang sudah saya peroleh dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, jadi pada siang hari ini selain diskusi visi perubahan sekolah, kita juga melanjutkan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Langsung saja Bapak Ibu, karena sudah siang, langsung saya sampaikan materinya, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita membahas budaya positif di sekolah, kita harus paham dulu tentang paradigma teori kontrol atau perubahan paradigma pembelajaran pada saat ini. Di mana yang pertama, kita harus paham dulu bahwa sebetulnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi itu adalah sebuah ilusi kalau kita kaitkan dengan paradigma baru saat ini. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, ini merupakan sebuah ilusi Bapak Ibu. Jadi sebuah sesuatu yang salah, apa yang kita anggap benar ternyata itu tidak benar Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini kadang-kadang kita itu kan melakukan sebuah penguatan positif, tapi ternyata kadang pada prakteknya itu kurang mengenal terhadap siswa. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui, memang yang mengontrol diri itu sebetulnya bukan orang lain Bapak Ibu. Yang mengontrol diri itu adalah orang itu sendiri, termasuk salah satunya siswa. Itu yang mengontrol dirinya adalah diri mereka sendiri. Jadi dari hal ini kita harus paham bahwa sebetulnya kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol 100% terhadap siswa. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu guru, yaitu perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini perlu kita pahami, ada dua hal di sini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu stimulus respon, kemudian yang kedua yaitu teori kontrol atau pilihan. Nah, dalam stimulus respon itu ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Contoh yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu kan sebuah hal yang tentu tidak efektif Bapak Ibu. Karena yang namanya orang itu tentu punya dorongan untuk melakukan hal itu kan pasti ada sebab akibatnya. Nah, kemudian di dalam teori kontrol itu lebih efektif daripada yang di stimulus respon, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau yang tadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, jadi orang lain itu harus sama dengan kita. Tetapi kalau di dalam teori kontrol atau pilihan, yaitu kita memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia ini, berusaha memahami.
Kita itu berusaha memahami, bukan berusaha memaksa mereka untuk sama dengan kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perilaku di dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan di dalam teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini perlu kita ketahui Bapak Ibu, karena ini nanti kaitannya dengan teori kontrol nanti. Kita harus tahu bahwa ternyata anak-anak melakukan sesuatu itu pasti mempunyai tujuan, walaupun itu sebuah kesalahan, ya Bapak Ibu. Walaupun entah itu rame, entah itu bercanda sendiri, entah itu tidur di dalam kelas. Nah, itu ternyata itu kalau di dalam teori kontrol itu tuh pasti ada tujuan dalam itu. Nah, sedangkan kalau di dalam stimulus respon, perilaku buruk-buruk itu tadi itu dianggap sebagai kesalahan. Nah, ini merupakan sebuah dua mindset yang berbeda Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oleh sebab itu kita harus tahu ini kaitannya dengan motivasi dari dalam, yaitu intrinsik, ya Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam stimulus respon itu kan kita beranggapan bahwa kita itu bisa mengontrol siswa, sedangkan padahal di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, termasuk salah satunya siswa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini nyambung dengan yang atasnya. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi seumpama, ayo kamu kesini, ayo melakukan ini. Nah, kalau sudah tidak bisa, kita bisa ayo kamu kalau ini nanti saya. Nah, itu namanya pemaksaan. Nah, padahal di sini itu yang ditekankan adalah kolaborasi di dalam teori kontrol. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi mereka diajak berdialog, ini hanya bagaimana, seperti ini ya Bapak. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah dalam stimulus respon. Kalau di dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang, yaitu win-win solution Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tapi sama-sama menang-menang. Bapak Ibu, itu penjelasan dari perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini yaitu tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini kaitannya nanti ada dari berbagai macam hal Bapak Ibu. Mulai dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain, semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, realitas satu kebutuhan kita berbeda. Nah, inilah kaitan satu dengan yang lain, kemudian menciptakan budaya positif Bapak Ibu. Nah, di sini menurut William Glasser, tentu William Glasser ini yang berpendapat tentang teori kontrol, di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini kaitannya juga dengan bagaimana kita berinteraksi dengan siswa itu sendiri, bahwa sebetulnya tidak ada yang bisa mengontrol diri mereka, hanya mereka lah yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Nah, kemudian diturunkan menjadi makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian di dalam semua perilaku memiliki tujuan ini kaitannya dengan teori motivasi Bapak Ibu. Nah, di dalam teori motivasi ini kan motivasi itu ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Nah, motivasi ekstrinsik itu dari luar, yaitu motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi mereka itu nurut kepada kita itu karena menghindari hukuman. Atau yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Contoh, ketika kamu bisa mengerjakan, nanti saya beri permen atau saya beri uang. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi belum muncul kesadaran dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian yang ketiga tadi, yang motivasi intrinsik, yaitu yang pertama untuk menghargai diri sendiri. Jadi bagaimana dia itu berupaya, berusaha karena memang untuk menghargai diri sendiri.
ini nanti kaitannya dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi bagaimana nantinya itu akan dikaitkan dengan keyakinan kelas. Nah, kemudian 5 posisi kontrol nanti kita akan membahas sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, kemudian posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Nah, kemudian dalam teori kontrol itu nanti kita juga akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti di dalamnya ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, tentu hal ini tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, yaitu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, serta kesenangan dan kebebasan. Nah, ini semua akhirnya yang menjadi nantinya budaya positif yang ada di sekolah. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, selain itu, kita masuk ke makna disiplin. Nah, disiplin sendiri berasal dari kata Latin, yaitu bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Nah, ini tentu kita sudah mengetahui semua. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi, disiplin ini kan sebetulnya harusnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, sebetulnya yang betul disiplin itu seperti itu, Bapak Ibu. Cuma di dalam penerapannya ternyata, apalagi kalau kita kaitkan dengan penerapan di dunia pendidikan, terutama di negara kita, nah, disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi disiplin ini untuk bagaimana orang itu agar patuh kepada orang lain. Nah, kecenderungan ini menghubungkan kata disiplin dan akhirnya konotasinya itu dengan hal-hal yang ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi seperti itu, ada pergeseran makna di dalam disiplin itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, tadi kan sudah di awal kita bahas sebentar. Nah, ini kita lanjut di sini. Nah, di dalam teori motivasi perilaku manusia itu kita pahami ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ini ada kesalahan. Oh, ini eksternal semua, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua internal. Nah, eksternal ini tentu penyebabnya yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, akhirnya apa yang terjadi akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi pertanyaannya, kira-kira nanti seumpama saya disuruh mengerjakan PR. Kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti apa ya hukumannya? Nah, jadi anak itu sudah berpikir ke arah sana. Karena apa? Karena itu adalah motivasi eksternal. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini sering ya Bapak Ibu, kita maksudnya yaitu memberi reward kepada mereka. Ternyata itu adalah hal yang kurang efektif. Jadi kira-kira setelah saya melakukan itu apa ya? Nanti saya dapat apa ya? Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di motivasi internal itu yaitu untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi oh ya, kalau nanti saya mengerjakan tugas, saya datang tepat waktu. Nah, itu kira-kira saya kemudian jadi seperti apa ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Inilah perbedaan motivasi eksternal dan motivasi internal. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu tentang, nah ini kaitannya dengan itu tadi Bapak Ibu, yang motivasi eksternal yaitu memperoleh penghargaan. Nah, ini ada sebuah pernyataan yang menarik, yaitu dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini kan selama ini kan kita selalu penghargaan itu kan sebuah hal yang positif kalau kita pandang selama ini. Nah, ternyata tidak Bapak Ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang
seseorang untuk melakukan sesuatu kan. Jadi ketika kita itu menyuruh melakukan sesuatu kemudian memberi penghargaan, nah itu ternyata ya sama halnya kita menghukum mereka sebetulnya. Nah jadi seperti itu ya. Ini ada analisa yang pertama, pengaruhnya itu jangka pendek Bapak Ibu, bukan jangka panjang. Nah ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini kan pengaruh jangka pendeknya itu ya tentu anaknya itu oh ya nanti sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit ini apa ya kira-kira imbalannya. Nah jangka panjangnya dia akan termotivasi ketika ada imbalan. Sedangkan ketika tidak ada imbalan, mereka itu tentu tidak akan melakukannya atau motivasinya sangat berkurang Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Itu tadi ya, jadi ternyata sebuah penghargaan itu menghukum. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan itu merusak hubungan. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, ini merupakan sebuah kesadaran baru untuk kita bersama bahwa ternyata sebuah penghargaan itu kurang efektif ketika kita terapkan di dalam dunia pendidikan. Kita lanjutkan kepada slide berikutnya, yaitu nah ini ya Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Jadi lanjutan dari slide yang tadi, penghargaan menurunkan kualitas karena anak akhirnya itu termotivasi ketika hanya ada sebuah imbalan. Penghargaan mematikan kreativitas, nah akhirnya mereka itu tidak mau mencoba hal baru, berinovasi. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari diri anak itu sendiri. Nah kemudian ini ya Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah perbedaan hukuman dan konsekuensi seperti ini. Kalau hukuman, sesuatu menyakitkan yang harus terjadi. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, ya dia akan dihukum. Nah dihukum ini kan banyak sekali efek negatifnya Bapak Ibu. Nah sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah jadi contoh nanti seumpama ada anak yang menumpahkan cairan atau minuman di atas meja. Nah nanti kalau kita hukum, tuh kamu menumpahkan di sana, coba kamu lari mengelilingi lapangan 2 kali. Nah itu padahal tidak ada kaitannya dengan kesalahan dia. Nah sedangkan di dalam konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi dia seumpama menumpahkan minuman di atas meja, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia harus membersihkan meja. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi, itu masih berkaitan dengan kesalahan yang dia lakukan Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, membuat anak sakit, entah itu fisik maupun hati ya Bapak Ibu, sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tentu ya, karena seperti yang saya contohkan tadi Bapak Ibu, kalau dia hanya mengelap itu kan paling cuma ya sebentar di situ selesai. Sedangkan kalau sudah kita marahi, kemudian kita suruh lari di lapangan, nah itu malah membekas di dalam hatinya. Kemudian kalau hukuman, anak menguji kedisiplinan, sedangkan kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah kemudian dalam hukuman namanya adalah paksaan, di dalam konsekuensi adalah stimulus dan harapan. Nah di dalam hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, di dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah di dalam hukuman konsep diri yang buruk, dan di dalam konsekuensi konsep diri yang baik. Nah di dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu. Akhirnya mereka itu menyembunyikan kesalahan. Kalau di dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah sedangkan di dalam hukuman, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah itu adalah hal-hal yang ada di dalam hukuman Bapak Ibu. Sedangkan di dalam konsekuensi paling hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Jadi ini jangkanya jangka pendek dan tidak melukai hati maupun fisik mereka Bapak Ibu. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah kemudian ini Bapak Ibu yang penting, yaitu
apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sebuah proses sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang jadi orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini sebetulnya menumbuhkan rasa mandiri dan kedewasaan kepada siswa, Bapak Ibu. Nah, dengan penerapan restitusi itu melatih dua hal itu. Yang pertama rasa mandiri dan yang kedua kedewasaan. Nah, dua hal ini kalau kita padukan ini kan menimbulkan yang namanya rasa tanggung jawab, Bapak Ibu semua. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa kalau kita bisa nantinya itu menerapkan segitiga restitusi. Nah, setelah ini, ya perbedaannya Bapak Ibu, identitas gagal dan identitas sukses antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu yang tertampil di sana. Yang pertama, hukuman itu tadi sudah jelas, konsekuensi juga sudah saya berikan contohnya. Nah, kemudian kalau restitusi, nah ini Bapak Ibu, kalau tadi di dalam hukuman dan konsekuensi sudah saya sampaikan, di dalam restitusi merupakan pilihan. Jadi mereka itu diajak dialog, kemudian pilihannya bagaimana, kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Korban ini kan maksudnya sesuatu yang mungkin disalahi itu akan mendapatkan gantinya. Kemudian yang keempat, masalah dapat terpecahkan. Kemudian yang kelima, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, kembali yang tadi ya Bapak Ibu, tanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini ada pertanyaan, apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini kata-kata ini yang memancing mereka itu berpikir dan bertindak lebih dewasa. Nah, kemudian yang terakhir, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi kesalahan ini diambil hikmahnya, kita bisa belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri restitusi tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan, gimana menurutmu bagaimana. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Dan ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, ya. Jadi solusinya bukan permasalahannya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini tetap mereka itu tetap percaya diri Bapak Ibu, tidak disalahkan, bahkan dihukum, dihukuman fisik, tidak disakiti hatinya. Jadi mereka tetap percaya diri untuk kembali ke kelompoknya. Itu merupakan ciri-ciri 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Nah, sebelum ini nanti saya tampilkan sebuah video tentang penerapan nanti ya Bapak Ibu, nanti ada penerapan kontrol, teori kontrol dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, setelah melihat video yang baru saya putar, sekarang kita lanjut ke yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu. Jadi nantinya ketika kita menerapkan segitiga restitusi itu akan kita kaitkan dengan
keyakinan kelas, bukan pada peraturan sekolah, Bapak Ibu. Nah, ada tiga pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu, jadi menggugah kesadaran mereka dari dalam, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi tiga pertanyaan-pertanyaan ini contoh-contoh pertanyaan yang untuk menggugah motivasi intrinsik kesadaran diri dari dalam, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu ya, mulai dari mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan ini ketika pandemi dulu, Bapak Ibu. Kemudian ketika mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini bukan contoh-contoh pertanyaan tentang yang memicu kesadaran dari dalam atau lebih kita kenal sebagai motivasi intrinsik. Nah, nantinya yang namanya peraturan kelas akan kita breakdown ke keyakinan kelas. Nah, nanti setelah ini akan saya jelaskan perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ya, jadi dari sana keyakinan kelas nanti akan lebih luas lagi menjadi lingkungan yang positif, kemudian lebih luas lagi dalam jadwal waktu yang lama akan menjadi budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, ini kalau kita pahami, yang sebelah sana yang hijau itu adalah peraturan, sedangkan yang ini adalah keyakinan, Bapak Ibu. Nah, dari mana perbedaannya? Contoh, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, ini merupakan di sana kan sebenarnya kata-katanya yaitu kesepakatan kelas, tapi sebenarnya merupakan sebuah peraturan juga. Nah, bedanya kalau keyakinan ini kita ambil yang ini kata-kata yang saling menyayangi, semangat, kemudian peduli. Nah, ini kata-kata universal yang sifatnya universal tentang kebajikan atau hal positif, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Jadi contoh, di sekolah ini seluruh siswa harus datang 15 menit sebelum atau tidak boleh terlambat 5 menit setelah bel sekolah. Nah, itu sebuah peraturan. Tapi kalau sebuah keyakinan, contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Seluruh warga sekolah sangat mengedepankan nilai disiplin. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi disiplin inilah yang menjadi sebuah keyakinan, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu sudah masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan kelima kebebasan. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti ada kalanya
Nah, yang pertama yaitu teori kontrol, tentang teori kontrol. Ketika kita menghadapi siswa, kita itu perannya ada 5 peran, Bapak Ibu. Jadi peran kita yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pemantau, kemudian nanti sebagai manajer yang terakhir. Nah, sebentar. Nah, ini saya besarkan. Nah, ini yaitu tentang teori kontrol. Kalau kita sebagai penghukum membuat orang merasa bersalah, itu dikatakan sebetulnya identitas yang gagal, Bapak Ibu. Kemudian kalau sebagai teman, sebagai pemantau itu ya bisa dikatakan berhasil, tapi ini jangka waktunya pendek. Nah, yang paling bagus itu sebagai manajer. Nah, langsung saja saya tampilkan video contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini tentang penerapan 5 posisi kontrol. Ini nanti ada kasus Bapak Ibu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghampiri, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika belum berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini posisi kedua membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Kasusnya sama, teman-teman. Modelnya beda. Ya, cara penanganannya yang beda. Naren. Posisi membuat bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu susah ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala Kata-katanya sekolah. katamu buat salah Sana cepat terus. ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini menyadarkan loh, Pak. Terasa bersalah, berbicara dengan cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan merasa dirinya yang bersalah dan ia Nah, ini posisi teman loh, Ibu. Jadi ini posisi ketiga sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dan suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Dan cita adalah identitas sukses aplikasi. Namun, ingat, karena ini masih di remaja eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini posisi yang keempat, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang terakhir posisi manajer, Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Bapak sedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Terima kasih atas kesempatan kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Sikap disiplin yang positif yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, sudah itu ya Guru itu tentang 5 posisi kontrol. Nah, Baik Bapak Ibu, setelah melihat video yang baru saya putar, sekarang kita lanjut ke yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu. Jadi nantinya ketika kita menerapkan segitiga restitusi itu akan kita kaitkan dengan keyakinan kelas, bukan pada peraturan sekolah Bapak Ibu. Nah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu, jadi menggugah kesadaran mereka dari dalam kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi 3 pertanyaan-pertanyaan ini contoh-contoh pertanyaan yang untuk menggugah motivasi intrinsik kesadaran diri dari dalam Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu ya, mulai dari mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan bisa bila mengendarai kendaraan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan ini ketika pandemi dulu Bapak Ibu. Kemudian ketika mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini bukan contoh-contoh pertanyaan tentang yang memicu kesadaran dari dalam atau lebih kita kenal sebagai motivasi intrinsik. Nah, nantinya yang namanya peraturan kelas akan kita breakdown ke keyakinan kelas. Nah, nanti setelah ini nanti akan saya jelaskan perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, jadi dari sana keyakinan kelas nanti akan lebih luas lagi menjadi lingkungan yang positif, kemudian lebih luas lagi dalam jadwal waktu yang lama akan menjadi budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, ini kalau kita pahami yang sebelah sana yang hijau itu adalah peraturan, sedangkan yang ini adalah keyakinan Bapak Ibu. Nah, dari mana perbedaannya? Contoh, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, ini merupakan di sana kan sebenarnya kata-katanya yaitu kesepakatan kelas. Tapi sebenarnya ini merupakan sebuah peraturan juga. Nah, bedanya kalau keyakinan ini kita ambil yang ini kata-kata yang saling menyayangi, semangat, kemudian
kemudian peduli. Nah, ini kata-kata universal yang sifatnya universal tentang kebajikan atau hal positif, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Jadi contoh, di sekolah ini seluruh siswa harus datang 15 menit sebelum atau tidak boleh terlambat 5 menit setelah bel sekolah. Nah, itu sebuah peraturan. Tapi kalau sebuah keyakinan, contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Seluruh warga sekolah sangat mengedepankan nilai disiplin. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi disiplin inilah yang menjadi sebuah keyakinan, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu sudah masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan. Yang keempat kesenangan. Dan kelima kebebasan. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti ada kalanya setelah itu kita akan ke restitusi, Bapak Ibu. Jadi setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol, kemudian kita harus tahu apa itu restitusi. Restitusi ini adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah ketika ada masalah siswa. Nah, ini ya Bapak Ibu, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kemudian yang masalah keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita kan punyanya itu peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, itu sebetulnya kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas itu terlalu terlalu teknis. Jadi contoh, siswa dilarang
keyakinan itu seperti ini Bapak Ibu. Nah ini namanya keyakinan. Saling menyayangi. Berarti kalau keterlambatan berarti mengutamakan sekolah ini mengutamakan disiplin. Nah nanti kita poinnya ketika ada anak yang terlambat menanyakan dengan keyakinan itu, kamu tahu keyakinan sekolah apa? Yaitu apa? Disiplin. Nah kata-kata disiplin, tanggung jawab, saling menyayangi, bekerja sama itu merupakan sebuah keyakinan. Nah itulah namanya keyakinan kelas. Kata-kata itu yang bersifat universal Bapak Ibu. Bukan peraturan yang dilarang itu kan sebuah peraturan. Nah kalau sebuah sudah menjadi keyakinan, langsung saja sekolah SMP 2 Support mengutamakan kejujuran. Nah itu yang kita poin keyakinannya adalah kejujuran. Nah itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah kemudian segitiga restitusi Bapak Ibu seperti ini. Jadi ini ada yang namanya menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Kita harus punya keyakinan kelas terlebih dahulu, kita harus punya keyakinan sekolah terlebih dahulu sebelum menerapkan segitiga restitusi. Nah contoh videonya seperti ini Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira
sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati?
3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu, kurang lebih tentang penerapan budaya positif, termasuk salah satunya penerapan restitusi. Jadi memang saya pun ketika ruang kolaborasi ya bertanya, loh kalau seperti itu kan siswa-siswa yang mungkin ada di kota, yang punya pemikiran yang sudah luar biasa, ketika diajak berdialog itu dia menjawab dengan iya betul sekali. Nah kalau kita kaitkan di sini, ya anak aja ditanya, kamu pengennya seperti apa? Ya tidak tahu, kan mesti seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya memang ini sebuah proses yang ya memang ya gimana lagi. Kita tapi paling nggak sebagai guru mengetahui hal ini bahwa kita itu harus menerapkan 5 posisi kontrol tadi. Kalau bisa ya sebagai manajer, kemudian memperlakukan segitiga restitusi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. teman-teman TU beserta kakak-kakak kampus mengajar menyita waktu sampai pukul 1:30 ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf manakala pada acara hari ini ada yang kurang berkenan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.